Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nila Putusri Yulia Dewi. NIM atau nomor induk mahasiswa 2019-2140261, kelas 3B3 Ekonomi, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia dan moneter dengan materi menakar dampak virus corona di perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian Indonesia. Pengertian perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 dunia. Dengan produk domestik PDB tahunan senilai kurang lebih 940,9 miliar atau USD di tahun 2016. Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberi pekerja yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45% dari pekerja lokal dibandingkan dengan sepertiganya pada tahun 1990. Ini diikuti oleh sektor pertanian yang mempekerjakan 34% pekerja lokal termasuk 56% pada tahun 1990. Dan sektor industri termasuk manufaktur yang menyumbang 21% pekerja lokal menjadi lebih menonjol pada tahun terakhir. Perekonomian Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan negara-negara tetangganya di Asia, seperti Singapura, Thailand. Secara khusus, perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh aktivitas domestik daripada ekspor, yang membantu meredamnya dari krisis ekonomi 2018 sampai 2019. Sebelum krisis ekonomi Asia yang melanda pada tahun 1997, PDB Indonesia berada di peringkat 22 dengan nilai 624,33 miliar. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu menakar dampak corona terhadap perekonomian Indonesia. Virus corona telah menyebar ketakutan yang nyata di seluruh penjuru dunia. Virus yang didapati dari Wuhan, Cina ini dilaporkan telah menelan lebih dari 2.300 korban. Tidak hanya Wuhan yang tutup oleh aktivitas sehari-hari, termasuk Daegu, salah satu kota terbesar di Korea Selatan, juga bagaikan kota hantu karena lonjakan virus corona di tengah warganya. Hal ini tentu membawa dampak luar biasa pada perekonomian Cina dan global. Contohnya saja di sektor pariwisata. Untuk mencegah penyebaran virus baru, pemerintah di seluruh dunia telah lakukan pembatasan perjalanan dari orang yang akan bepergian ke Cina dan ke Cina. Indonesia menjadi salah satu negara yang membeberkan lakukan perjalanan ke dan dari Cina. Studi Indonesia menunjukkan dari Januari hingga November 2019 tercatat 1,9 juta wisatawan asal Cina telah mengunjungi Indonesia. Meskipun virus ini belum dinyatakan secara resmi ditemukan di Indonesia, tidak bisa dipungkiri hal ini akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah preventif pada penanggulangan goyahnya ekonomi jika virus ini sampai masuk ke Indonesia. Pariwisata diperkirakan akan menjadi sektor yang paling terdampak akan merebaknya kasus ini. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari Cina. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kunjungan wisatawan ke Indonesia selama Januari hingga Juni 2019 telah mencapai 1,05 juta orang. Terdapat terbanyak kedua setelah wisatawan Malaysia. Salah satu orang membungkiri virus corona yang telah menyerang saudara kita di belahan dunia lain tentu menjadi ketakutan juga yang dirasakan hingga di Indonesia. Tak hanya tindakan dari pemerintah saja, masyarakat pun harus mawas saat bepergian ke luar negeri sehingga minimalisir kemungkinan virus masuk Indonesia. Penting pula mengenai lebih jauh negara yang ingin dikunjungi sebelumnya. Pelemahan perekonomian Indonesia lain bisa terjadi karena Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Januari 2020. Penurunan tajam terjadi pada ekspor miras dan non-miras yang merosot
12,7%. Hal ini dapat terjadi karena Cina merupakan penyumbang minyak mentah terbesar termasuk dari Indonesia. Dari sisi impor juga, penurunan 2,71% yang disumbang turunnya transportasi komoditas buah-buahan. Dari Kepala Badan Pengkaji Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan sekitar 0,23% jika perekonomian Cina melemah 1% akibat wabah virus corona. Jonathan mengatakan, dampak virus corona juga akan menyasar pada sektor ekspor minyak di Indonesia pada Januari tahun 2020. Walaupun status Indonesia pada saat ini belum temukan virus corona, sebenarnya dampak pada perekonomian kita sudah terasa. Strategi pemerintah akan mengoptimalkan biaya APBN dan menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Kami pandang sudah tepat untuk menjaga perekonomian Indonesia akan tetap stabil. Demikian pembahasan saya tentang materi menakar dampak corona terhadap perekonomian Indonesia. Maaf jika dalam penjelasan ada kata